kita masukkan ke dalam Mayop. Kita masukkan ke dalam Mayop menggunakan apa? Menu apa? Untuk dokumen transaksi pertama. Nggak ada yang tahu nih. Apa? Di sini pengeluaran kasnya, pengeluaran untuk yang berhubungan dengan persediaan barang dagang tidak? Enggak. Enggak. Berarti kita masukkan ke dalam Mayop menggunakan menu apa? Banking spend money. Spend money. Iya, benar ya. Good. Jadi, untuk bukti transaksi ini, kita mengeluarkan kas. Nah, kita lihat apakah pengeluarannya ini berhubungan dengan persediaan barang dagang. Nah, ini sudah jelas-jelas keterangannya adalah pembayaran gaji. Berarti jauh sekali ya dari barang dagang. Nah, sekarang tinggal dilihat pengeluaran kasnya ini. Bukti ini berarti kita entry-nya ke mana gitu. Kalau di Mayop untuk pengeluaran kas berarti masuknya di banking spend money, pengeluaran kas ya. Nah, jadi untuk dokumen transaksi satu ini masuknya di banking spend money. Nah, dalam pengisian ini kalian ada yang masih bingung nggak pengisiannya di mana? Seperti apa? Yang pasti nih jangan lupa untuk ini ya, dihilangkan teks inklusifnya. Tanggal jangan lupa harus disesuaikan dengan bukti transaksi. Nih, ada nomor nomor bukti transaksinya, lalu tanggalnya 1 Desember. Itu jangan sampai lupa karena ini kalau salah ya akan fatal juga gitu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Apakah sudah benar-benar paham untuk pengisian formulir spend money ini? Nih ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, coba Enrik, berarti dari bukti transaksi satu ini, setelah nomor bukti transaksi kita isi, tanggal kita isi, terus kita mau apa langkah selanjutnya? Itu Bu, yang hashtag itu Bu. Apa sih itu namanya Bu? Yang akun ACCT. Mana sih? Ini. Ya, itu Bu. Nah ya, maksudnya itu. Nah, ini jangan lupa diisi dulu loh. Oh iya, maunya lupa. Nah, apa diisi? Berapa? Berapa itu? 4.500.000 Bu. Nah, 4.500.000. Oke, kalau sudah, memo juga diisi supaya kamu, misalkan nih, ini salah. Terus kamu baru sadar kalau ternyata pas ngisi ini tuh salah. Nah, kamu bisa nyari di transaction journal sesuai dengan memonya. Yang salah tuh yang apa ya? Oh, yang pas mengentri pembayaran gaji karyawan bulan November gitu. Jadi ini harus diisi supaya kalian juga tidak kesulitan untuk mencari transaksi yang bersangkutan. Ini pembayaran gaji bulan apa? Bulan November ya. Oke, sedangkan kita menginput transaksinya saat ini tanggal 1 Desember ya. Berarti yang kita kita bayarkan adalah apa? Beban gaji atau utang gaji? Utang ya Bu? Iya, karena kan gajinya adalah gaji November. Berarti kita November tuh belum bayar gajinya ke karyawan, berarti kita memiliki hutang. Maka tanggal 1 Desember ketika kita membayarkan gaji karyawan, yang kita bayar adalah hutang. Karena pada saat bulan November kita mencatatnya itu sebagai hutang, gitu ya. Jadi di sini diisinya apa, Enrik?
Ya, Bu. Farid. Apa? Itu apa ya? Bentar, Bu. Saya lupa, Bu. Gaji. Eh, apa ya, Bu? Gaji tuh. Apa? Nah, Saya kebetulan lupa nih, ya, Bu. Nak, PT Buana dia tidak menggunakan akun utang gaji, utang sewa gitu dia nggak pakai. Dia menjadikan satu itu semua menjadi expense payable. Nah, kalian bisa mengetahui itu ya dilihat dari akun-akunnya ini. Nah, jadi begitu kalian dapat soal nih, kalian lihat analisis juga daftar akunnya. Apakah dia memakai atau menggunakan akun hutang gaji, hutang sewa gitu kan nggak ada kan? Nih di sini kan nggak ada. Berarti PT Buana nggak pakai itu. Yang dia pakai adalah berarti expense payable. Jadi semua utang-utang tersebut nanti masuknya sama di akun expense payable. Gitu ya, bisa utang gaji, utang sewa, utang listrik, air, telepon. Nah, itu masuknya jadi satu di sini. Itu ya. Jadi nanti kalau ada bukti transaksi pembayaran utang-utang tersebut, maka yang dimaksud yang kita pakai akunnya adalah expense payable. Gitu ya. Jadi ini expense payable ya, Enrik ya. Nah, apakah sudah seperti ini atau ada tambahan lain? Nah, dari yang lainnya boleh dijawab. Udah, Bu. Itu, Bu. Udah ya, ini aja ya. Kita Ya. nggak tulis pengeluaran kasnya gitu Bu, di maaf sini saya di izin bawah. keluar bentar ya, Bu. Ibu di saya Oke, kenapa putus-putus. nak? Putus-putus, Bu, di Oke, saya. oke, ya. Nanti masuk lagi. Oke, udah. Kenapa nggak kita tulis kas di bank gitu di sini biar Nah, Bu. balance? Udah di atas, Bu. Oh iya, benar ya. Jadi udah di atas kita udah otomatis nih. Karena ini jendela spend money, artinya mengeluarkan kas. Kita sudah isi di sini kas di bank. Jadi sudah otomatis berarti mengeluarkan kas ada di kredit kasnya gitu. Nah, tinggal di sininya hanya satu yaitu yang di debit. Tergantung yang dia misalkan bukti transaksinya pembayaran yang gaji sekaligus nanti ada pembayaran lain-lain gitu, ya berarti di sini bisa beban apa gitu. Tergantung. Kalau dia sama-sama masuk sebagai expense payable ya berarti tetap expense payable. Cuma nanti mungkin jumlahnya beda tergantung dari bukti transaksinya. Gitu ya. Nah, ini nanti di record. Oke. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung. Gema gimana? Gema paham nggak, Nak? Lumayan, Bu. Nah, kalau sudah paham, bisa loh dikerjakan. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian nih. Ini kita lihat transaksi yang berbeda ya. Tadi transaksi 2 kan sama. Cuma bedanya dia kas kecil. Nah, transaksi yang 3 nih. Penerimaan kas atas pelunasan faktur. Berarti masuknya kemana? Kita pakai menu apa untuk mengentri transaksi ini? Ayo. Claudia Rifka, coba nak. Transaksi penerimaan kas. Di sini sudah ada keterangan pelunasan faktur. Berarti ini transaksi apa? Pelunasan apa? Pelunasan piutang kah atau pelunasan hutang? Halo, Claudia Rifka? Claudia ya. Nggak apa-apa, Rasel kalau mau jawab juga nggak apa-apa, nak. Apa tadi kalau Rasel? Hutang. Hutang ya. Pelunasan hutang.
Kalau utang enggak. berarti kan Piutang, kita piutang. membayar. Piutang. Iya, benar piutang ya. Jadi Iya. pelunasan piutang. Nah, sekarang pelunasan piutangnya itu pelunasan piutang penjualan atau piutang lain-lain? Penjualan ya, Bu? Iya, jadi kita bisa lihat kalau kamu masih bingung nih, Nak, kalian bisa lihat faktur F1112 tanggal 25 November tuh faktur apa ya? Gitu kalau kalian bingung. Gitu. Apakah ada di sini? Nah, di sini pasti ada. Tuh, ini ya. Nah, itu yang kita terima pelunasannya dari pelanggan. Gitu. Jadi, ini adalah transaksi pelunasan piutang penjualan. Berhubungan dengan penjualan. Oke, berarti kita entry transaksinya ke sini menggunakan menu apa? Menggunakan menu apa? Kan sudah kita identifikasi nih tadi dokumen transaksinya, yaitu transaksi pelunasan piutang penjualan. Ya, berarti masuknya ke menu apa? Anggoro. Sales. Iya, sales, benar ya. Ini semuanya pada ngerti kok. Ini dong, dijawab ya. Gak usah takut-takut, gak usah ragu. Salah juga nggak apa-apa. Sales. Nah, terus masuknya ke submenunya apa? Kalau pelunasan piutang penjualan. Apakah enter sales, atau sales register, atau receive payment? Receive payment. Iya, benar sekali ya. Good. Oke, karena ini kita menerima pembayaran pelunasan piutang, jadi masuknya langsung ke sini. Nah, nanti akan ada otomatis kalau kita sudah pilih dari JBLX ya. Nah, dia akan otomatis muncul nih di bawah. Tapi jangan lupa di sini diganti dulu. Nih. Di sini 3 Desember ini jangan sampai lupa diganti. Nah. Oke, terus yang kita terima pelunasan dari ini nih, 159 sebesar segini ya. 159.500.000 rupiah. Nah, dia akan udah otomatis nih di sini, tinggal kita klik di kolom paling kanan, amount applied. Jangan lupa di enter supaya out of balance-nya 0, kita enter. Nah, jadi ini tandanya piutang si JBLX sudah dilunasi, gitu ya. Nah, kita kalau melihat jurnal umumnya CTRLR, nah nih, piutangnya sudah berkurang, kas kita bertambah, karena kita menerima pelunasan piutang penjualan dari JBLX. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana Pak Hadi? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Steven, sudah paham nak, Steven? Steven mana dulu? Steven-nya cuma kamu kayaknya, Enrico belum masuk kayaknya. Oh udah ya? Oh udah, Steven Enrico sudah masuk. Berarti Steven aja. Sudah, Bu. Oke, udah paham ya? Oke, kalau Enrico udah paham? Iya. Oke. Rifka udah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham ya? Jadi gitu. Kita harus identifikasi bukti transaksinya dulu supaya nggak bingung masukinnya itu entry-nya pakai menu apa gitu. Nah, sekarang
Kalau ini sama ya dengan apa? Transaksi pertama tadi. Ini apakah perlu dibahas ini? Untuk faktur. Vero, ini faktur apa, Vero? Penjualan atau pembelian? Pembelian ya, Bu? Pembelian. Dilihatnya dari mana? Pembelian. Dari atasnya. Itu di bawahnya faktur yang kata di bawahnya tanggal kirim purchase order. Bener nggak sih? Mana sih? Oh, ini. Kamu lihatnya dari sini untuk pembelian. Oke. Jadi gini, kalau faktur sebenarnya bentuknya sama, hanya itu adalah salinan atau asli. Gitu. Kalau faktur penjualan, berarti kan faktur penjualan itu kita sebagai penjual ya. Kita sebagai penjual. Nah, kalau faktur penjualan itu salinan, Nak. Nah, di sini kalian sudah dibantu dengan adanya tulisan kopi. Ya. Nah, berarti ini bukan asli tapi salinan. Kalau dalam kehidupan nyata tuh ya, kalian beli ke mana? Ke toko-toko yang besar gitu ya, nggak cuma yang fotokopian biasa, kan biasanya cuma 1 lembar ngasihnya. Nah, kalau yang memang benar-benar pakai faktur penjualan, ya pasti ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang warna pink, gitu kan? Nah, faktur penjualan bagi si penjual itu yang salinan, yang di belakang, yang pink dan kuning itu. Itu antara nanti dipakai untuk bagian apa? Pembukuan atau bagian lain gitu. Jadi nanti ada dibagi 2 yang salinannya itu. Nah, tapi kalau yang asli itu yang diberikan kepada pembeli. Jadi bagi si pembeli, faktur itu adalah faktur pembelian. Gitu ya. Nah, jadi kalian untuk mengidentifikasi di sini, supaya tahu ini faktur penjualan atau pembelian, dilihat di sininya. Nih, kita di sini adalah sebagai perusahaan apa? PT Buana. Kita sebagai yang mengeluarkan faktur. Berarti kita sebagai penjual. Ya, berarti ini faktur penjualan. Ditambah lagi, kalian dibantu dengan adanya kopi ini. Salinan. Jadi ini adalah faktur yang dipakai oleh pihak penjual untuk pembukuannya. Gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di situ. Kalau untuk purchase order kan ini maksudnya ketika kita menjual pasti ada yang membeli dong. Nah, si pembeli itu ini merupakan pembelian keberapa bagi si pembeli. Gitu. Bagi si penjual maksudnya. Pembelian dari si pembelinya itu pembeli keberapa. Gitu. Ya. Jadi di sini dilihatnya bisa dari namanya siapa yang mengeluarkan faktur ditambah salinannya. Gitu ya. Jadi ini adalah faktur penjualan atau pembelian? Penjualan. Iya, penjualan ya. Nah, terus kalau faktur berarti dia tunai atau kredit. Kredit, Bu. Iya, benar ya. Faktur itu kredit. Oke, good. Nah, jadi karena ini faktur penjualan dan penjualan adalah penjualan kredit, pertama, masuknya berarti menunya apa dulu nih di sini? Menu utama pada command center berarti karena ini penjualan masuknya ke sales ya. Oke, ke sales. Nah, kalau ini penjualan belum retur, belum ada penerimaan pelunasan, ini benar-benar baru penjualan, berarti masuknya submenunya yang apa? Yang enter sales, sales register, atau receive payment.
Enter sales. Iya, benar ya. Jadi enter sales. Oke, thank you. Kita masuknya ke enter sales. Nah, ini jangan lupa teks inklusif dihilangkan dulu. Lalu ini layout-nya layout jasa. Jadi kita ganti dulu. Kalau item di sininya pasti ada untuk kuantitasnya. Nah, jadi kita ganti dulu layout-nya. Kita klik item, oke. Nah, di sini akan ada shift untuk kita isi kuantitas. Kalau jasa kan nggak ada kuantitas ya. Nah, kalau item ada, jadi kita ganti dulu layout-nya. Nah, kalau sudah, customer-nya siapa nih? Digital Alex. Kan? Nah, tinggal diganti di satu-satu, diteliti, diganti dulu untuk nomor faktur. Nah, tanggalnya 6 Desember. Oke. Nah, baru di sini sesuaikan kuantitasnya. Berapa? Ada 9 dan 7 nih. Ya. Nah, kemudian item number-nya Asus dan ROG. Nah, price-nya diperhatikan di fakturnya price-nya berapa. Oke. Nah, kalau sudah berkaitan dengan ini adalah faktur, berarti kredit. Dalam pengisian ini, berarti P2D-nya diisi atau tidak? Kan kredit nih, berarti belum dibayar. Berarti P2D diisi enggak? Enggak. Tidak ya, karena hari ini belum dibayar. Bayarnya nanti, tergantung dari si Digital Alex mau bayar ke kita kapan. Jadi ini dikosongkan. Kecuali, nah ini kita langsung aja ke penjualan tunai misalkan ya. Penjualan tunai itu nota kontan ya. Kita cari apakah ada nota kontan. Transaksi berapa ya nota kontan ya? Coba dicari dulu. Kalau nota kontan itu penjualan atau pembelian kredit. Nah, penjualan atau pembeliannya kita lihat lagi sesuai tadi yang mengeluarkan nota siapa, lalu itu salinan atau yang asli. Gitu ya. Ini ada nggak ya nota kontan? Sepertinya nggak ada ya. Oh ini nih. Nah, ini caranya sama tadi. Kalau ini PT Buana, berarti kan kita sebagai pihak penjual. Terus ini kopi. Ya, jadi berarti ini nota penjualan tunai. Nah, untuk penjualan tunai masuknya sama tadi, seperti penjualan kredit, kita enter sales. Muncul ini kita isi, semuanya sesuai bukti transaksi. Bedanya, kalau tunai, berarti kan hari ini juga dibayar oleh pelanggan. Berarti di sini diisi. Diisi sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan nih, total amount. 395.450. Gitu. Itu kalau tunai. Ya. Nah, jadi bedanya di situ. Kalian harus bisa identifikasi ininya dulu nih. Apa? Bukti transaksinya dulu. Kalau faktur itu kredit, nota kontan itu tunai. Nah, untuk mengetahui pembelian atau penjualan, dilihat yang mengeluarkan
faktur atau nota itu siapa. Kalau yang mengeluarkan kita, berarti kita sebagai penjualnya, gitu ya. Kalau yang mengeluarkan di sini namanya bukan perusahaan kita, tapi perusahaan lain, berarti bagi kita itu adalah faktur pembelian. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Apakah masih bingung untuk mengidentifikasi bukti transaksinya? Atau sudah lebih jelas dari sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Ibu, saya mau tanya, Bu. Mm-mm. Gimana, Kan Nak? saya kan udah kumpul ya, Bu ya. Tapi Mm-mm. saya hasilnya itu nggak sama kayak Ibu, itu gimana, Bu? Oke. Saya Ini juga siapa ya yang bicara tadi, Nak? Nelson, Bu. Nelson Pratama. Oke. Nah, itu bisa dilihat dari gimana ya? Itu harus dilihat secara teliti sih sebenarnya. Kadang tuh kita merasa memang udah benar-benar nih ngerjainnya udah benar-benar sesuai. Tapi ternyata ada aja gitu yang kita lewatkan gitu. Nah, itu harus nanti mungkin Ibu akan kasih lihat transaction jurnalnya ya. Supaya kalian bisa lihat nih, yang beda yang mana nih transaksi jurnalnya gitu. Nah, dari transaksi jurnal itu kalian bisa lihat misalkan tanggal apa? Tanggal 10 misalkan gitu. Oh, ini beda nih sama transaksi jurnal punya Ibu. Nah, nanti kita bisa lihat ternyata salahnya di mana. Bisa jadi salah di tanggal, bisa jadi salah di nominal gitu. Yang memang pada saat pengerjaan kadang memang kita merasanya udah bener gitu. Karena Ibu juga sering kok gitu. Ya. Atau sekarang Nelson sedang pakai laptop? Iya, Bu. Kalau bisa di share screen juga boleh. Gimana mau di share screen? Buat lihat hasilnya ya, Bu ya. Apa? Oh, Oh, coba boleh coba, Bu. ya oke ya, Ibu stop share dulu. Nah, silahkan Nelson. Saya nyalain Mayope dulu ya, Bu ya. Oke. Sambil nunggu Nelson, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Atau mungkin pada saat penyesuaian, kan kita belum nyampe penyesuaian nih, bahasnya. Masih transaksi-transaksi tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau masih bingung, tanya aja ya. Nanti pasti Ibu jelaskan lagi. Gitu. Kalau diam semua, ya Ibu anggap udah mengerti semua dong. Ya kan? Nah, nanti kalian di mana? Di semester 2 akan ada UKK yang perusahaan dagang nih yang lagi kita pelajari sekarang. Gitu. Dan itu waktunya kalau UKK tuh waktunya 3 jam. Gitu. Jadi ya suatu hari nanti kita harus bisa kalian ngerjakan dalam waktu 3 jam dari awal sampai akhir. Tuh. Nah, kalau selama ini Ibu masih kasih waktu nih sehari, 2 hari gitu kan. Nah, kalian harus bisa coba untuk menyelesaikan dalam waktu 3 jam. Tuh. Jadi kalau ada yang masih bingung gitu, walaupun tadi udah Ibu jelaskan, nggak apa-apa ditanya aja gitu. Ya, supaya Ibu juga bisa bantu untuk jelaskan. Oke, ini punya Nelson. Coba ya. Kita bisa lihat dari sebentar, Ibu coba buka file Ibu dulu.
Kalau dari yang Nelson lihat, yang berbeda yang apa, Nelson? Akun apa? Kalau seingat saya kan belum cek lagi Bu, udah berapa minggu yang lalu. Seingat saya tuh yang daerah beban-beban gitu Bu, yang beda. Beban, sebentar ya. Biasanya di penyesuaian sih itu pada salah. Sebentar ya. Gue lihat dulu. Apa ini? Trial balance. Oke, kita lihat sebentar ya. Ibu lihat dulu. Nih, telepon and electricity expense beda. Kemudian store supplies expense juga ya beda ya. Bad debt expense juga beda. Depreciation udah sama, insurance expense sama, rent expense sama. Interest revenue dan interest expense nih ya, beda. Bank service charge sama, dah. Yang lain udah sama. Berarti ini kebanyakan di penyesuaian, nak. Di penyesuaian. Nanti coba dilihat di transaction journal-nya yang general. Oh, Ibu sama kas kalau nggak salah Bu, kalau yang beda kalau nggak salah. Sama kas ya. 403, 020 kayaknya sama tapi coba Ibu lihat. Bentar. Oh iya, beda 300.000 ya. Dengan Iya. petty cash. Berarti kebalik antara cash in bank sama petty cash-nya kamu ada yang lupa nggak diganti ke petty cash gitu. Ibu, kalau seandainya saya ganti di transaction jurnal kan ya Bu ya. Nanti kalau seandainya tanggalnya itu jadi pindah ke bawah gimana Bu? Nggak apa-apa asalkan bukan yang berhubungan dengan persediaan barang, nak. Itu masih nggak apa-apa. Tergantung sih kalau UKK-nya nanti bukan, kalau tahun lalu kan UKK-nya pengujinya yang nilai ibu ya, masih pihak sekolah karena memang kemarin nggak bisa diadakan dari pemerintah gitu. Nah tapi kalau namanya apa sih, asesor ya, yang menilai itu adalah orang dari pihak luar, tergantung, nak. Jadi kalau dianya memang saklek, pengennya rapi dari awal sampai akhir, ya pasti itu akan dia jadikan acuan juga sebagai penilaian gitu. Tapi memang biasanya kalau UKK sih yang di print itu laporan-laporan keuangan tertentu yang sebenarnya nggak kelihatan kalau dia ada di bagian bawah gitu ya. Cuman yang paling fatal itu kalau yang persediaan barang tadi yang berhubungan dengan harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang, karena nanti pasti, karena si Mayop ini kan pakai metode rata-rata ya, jadi pasti nanti rata-ratanya juga akan berubah karena urutannya juga berubah, berbeda gitu ya. Jadi kalau yang seperti masih cash in bank gitu, pelunasan dan lain-lain gitu, kalau belum penyesuaian dia mau diganti masih bisa gitu ya. Kalau belum penyesuaian. Nah, itu kalau mau diganti masih bisa. Nah, sekarang kalau ini kamu sudah sampai mana? Udah rekonsiliasi juga kan? Udah Bu. Iya. Nah, itu biasanya udah nggak bisa diganti kalau sudah
penyesuaian, sudah macam-macam itu udah nggak bisa diganti. Jadi nanti sebelum penyesuaian, mungkin untuk berikutnya, untuk tugas berikutnya misalkan, Ibu akan berikan kunci jawaban sebelum penyesuaian, gitu ya. Biar kalian bisa cek dulu, kalau ada yang salah, bisa kalian benerin dulu sebelum kalian masuk ke penyesuaian, gitu ya. Nah, terus apalagi berarti? Cash in bank berarti tadi coba kamu lihat deh transaction jurnalnya yang salah yang keberapa kita lihat. Ibu juga lihat punya Ibu yang Apa ya, Bu, berbeda ya? Saya dengan lupa, Bu. Oh, ini ya, Bu, ya, transaksi jurnal. Iya. Yang berhubungan dengan cash in bank dan petty cash dilihat tanggal berapa. Kok Bu, kayaknya tempat saya waktu itu juga cash in bank-nya beda banget deh, Bu, nilainya sama tempatnya Ibu. Iya, ya itu bisa berhubungan dengan itu tadi, Nak. Atau kalian mungkin bisa jadi ada yang kelompat, ada yang udah ngisi nggak ke record, nggak klik record tapi kalian kira udah klik ternyata belum. Itu bisa kayak gitu juga. Jadi memang harus teliti banget, Nak. Nah, ini nanti mungkin bisa Ibu lihat, Ibu apa namanya? Ibu kasih foto transaction jurnalnya supaya kalian bisa masing-masing ini sendiri, lihat sendiri salahnya di mana, gitu ya. Nanti kalau udah mentok nih, kalian masih bingung salahnya di mana, bisa tanya ke Ibu, apa namanya, ternyata saya yang beda dengan Ibu, yang ini nih Bu, yang tanggal segini, tapi salahnya di mana ya Bu, saya bingung, itu boleh tanya ya. Sekarang Ibu lihat dulu nih punyanya Nelson. kalau nggak salah awal-awal saya udah salah tanggal, Bu. Jadi ada yang ke bawah. Oke. Bentar. Yang berhubungan dengan petty cash. Ibu liatin yang petty cash yang ada di Ibu ya. Biar ketahuan salahnya di mana. Tanggal 2 Desember di mana? Di bawah berarti coba dicari 2 Desember. Nelson. Tanggal 2 Desember itu ada petty cash. Udah diganti berarti petty cash-nya. Lanjut tanggal 4 Desember. Nah, ini 4 Desember petty cash. Nah, ini di sini nih, kamu salah yang expense tadi, salahnya di sini. Karena yang dibayar adalah telepon dan electricity bulan November, Nak. Jadi yang dibayar utang listrik, utang telepon. Jadi harusnya kamu kreditnya adalah debitnya adalah utang beban, expense payable. Gitu. Coba kita lihat, kamu ada nggak soalnya yang tanggal 4 Desember, Nelson? Nggak ada, Bu. Ada ya? Nanti deh kita lihat di situ, di apa, kalau udah kita bahas yang ini dulu tadi, yang petty cash. Ini petty cash-nya kan udah benar, dia di kredit segitu. Dicari dulu ya. Nanti kalau kamu share screen udah selesai, Ibu gantian share screen lagi. Sekarang tanggal 9, coba dilihat. Nah, itu udah benar. Tanggal 9 Desember sudah benar. Kayaknya ada satu lagi di bawah. Tanggal 26 Desember. Nah, tanggal 26 itu petty cash, Nak. Perbaikan toko. Oke, Bu. Itu. Jadi salah di situ 300.000 kan selisihnya tadi sama punya Ibu. Iya. Nah, salahnya di situ. Gitu ya. Apalagi tadi expense tadi yang telepon dan listrik ya, salahnya di situ tanggal 4. Apalagi tadi yang salah? Itu sama yang ini ya. Kalau nggak salah. Apa? Yang tanggal 26 ini sama yang tanggal 4 tadi. Harusnya Iya. utang beban.
Terus ada lagi tadi interest expense dan interest revenue, itu dia di keberapa ya? Jadi harusnya mungkin masuknya ke interest revenue, tapi kamu masukinnya ke interest expense gitu. Tapi tanggal berapa ya? Kita lihat deh yang ada interest expense dan revenue tempat ibu tuh tanggal, kalau tanggal 31 yang penyesuaian kamu benar nggak? Coba lihat. 31 Desember penyesuaian ada interest revenue. Oh, ini yang rekonsiliasi bank. Yang ada bank service charge, benar ya? Benar nggak? Coba ke atas lagi. Nah, itu ada bank service charge, pencatatan bunga, dan biaya administrasi bank. Itu dia nah bunganya itu kan yang dimaksud kalau pas rekonsiliasi bank itu dia adalah ini nak, pendapatan bunga, bukan beban bunga gitu. Nah, ini tanggalnya juga kamu salah, tanggalnya masih tanggal 30. Padahal kan rekonsiliasinya tanggal 31 ya. Iya kayaknya. Iya, itu ya. Nah, jadi interest revenue karena rekonsiliasi bank itu dia mencatat biaya administrasi bank dan pendapatan bunga. Nah, memonya kamu juga kurang, makanya kamu mungkin bingung di situ tuh. Jadi ini pencatatan pendapatan bunga dan biaya administrasi bank. Gitu ya. Lagi. Kayaknya di situ salahnya yang interest revenue. Apalagi ya tadi ya yang salah. Nanti pokoknya Ibu kasih deh ini. Ibu fotoin, screenshotin transaction jurnalnya ya. Supaya kalian bisa lihat salahnya di mana. Oke? Terima kasih Bu. Saya ini ya apa? Stop Oke, share ya Bu. sama-sama. Oke. Itu yang lainnya ada pertanyaan nggak nih? Pertanyaannya. Gitu nak. Jadi supaya kalian bisa jawab dulu nih secara mandiri, nanti Ibu kasih lihat dulu jawaban transaction jurnalnya. Nanti kalau memang benar-benar nggak ngerti, baru boleh ditanyakan ke Ibu ya. Karena kalau satu-satu Ibu tanyakan salahnya di mana, pasti menyampai besok juga nggak selesai, nak. Karena harus liatin satu-satu nih, Ibu, salahnya di mana dari 30 transaksi itu. Nah, sekarang Ibu kasih lihat ini berarti ya, soalnya, yang tanggal 4 tadi ya. Nih, ini kan bulan November nih, nak. Berarti kan yang kita bayar adalah utang listrik gitu, utang listrik, utang telepon. Kecuali kalau di sini membayar listrik bulan Desember, bulan ini berarti kan beban. Tapi kalau ini adalah bulan sebelumnya, berarti yang kita bayar adalah utang. Gitu ya. Nah, itu biasanya ya itu kita harus teliti satu-satu. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kalian tadi udah istirahat belum? Oke, jam 11.20 istirahat nih harusnya. Gimana? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kita bahas dulu deh tadi yang belum sempat dibahas nih, retur. Retur, siapa yang sudah paham? Siapa yang sudah paham? Ayo. Tunjuk tangan. Untuk retur, siapa yang sudah paham? Ini nggak ada yang tunjuk tangan ya, berarti pas Ibu
Tanya. Siapa yang belum paham? Tunjuk tangan. Mana? Gak ada yang tunjuk tangan juga? Berarti kalian paham atau nggak paham? Gimana nih? Apa itu? Gimana nih, Nak? Paham atau enggak? Saya paham Bu Kalau kalau lihat paham, video. Paham, Bu, paham. Paham Bu oke. kalau lihat contoh Ya. yang Im kasih. Ya, Bu. Kalau Paham lihat kalau video lihat video, paham. Kalau lihat video paham, Bu. Iya. Oke, sekarang kalau nggak lihat video kita bahas ya. Kalau nggak lihat video, Nggak paham. udah ada Pak. kurang Bu. Oke, kurang paham. Tapi Nah, masih gitu bisa. dong. Lihat teman Nah, paham. oke, kita diskusikan gitu. Yang bingungnya nanti di mana? Kenapa harus lihat video gitu kan? Padahal kan besok kalau UKK mana ada lihat video. Nah, sekarang retur. Kalau dilihat dari yang mengeluarkan nota kredit, berarti ini retur apa? Retur apa? Ayo, kita perusahaan apa tadi? Ini kan yang mengeluarkan PT Buana. Kita adalah PT Buana. Berarti ini adalah nota kredit Penjualan. retur penjualan. Ya benar. Oke. Gitu. Jadi ini adalah retur penjualan. Berarti ini kurang ada kopinya gitu ya. Harusnya Ibu tambahin nih kopi di sini. Nah, tapi kalian bisa lihat di sini retur penjualan. Nah, untuk retur, seingat kalian masukin ke mayopnya itu pakai menu apa? Kan ini retur penjualan ya. Penjualan. Berarti menu utamanya adalah menu utama penjualan. Penjualan bahasa Inggrisnya apa? Apa bahasa Inggrisnya? Sales. Gitu ya. Jadi gitu caranya dihubung-hubungkannya seperti itu. Nah, ini kan retur penjualan. Berarti masukinnya ke sales. Siapa yang ingat? Ada berapa langkah untuk mengentri retur penjualan? 3 kalau nggak 2. Ada yang 3, ada yang 2 ya. Tergantung dari soal. Kalau di soal diberikan keterangan seperti ini, bahwa kita harus mencatat spoiled expense, berarti 3 langkah. Tapi kalau di soal nggak ada keterangan ini, berarti kita nggak usah catat sebagai spoiled expense, berarti hanya 2 langkah. Gitu ya, itu dipahami dulu. Oke, sekali lagi, Ibu ulang lagi. Retur penjualan bisa 2 langkah, bisa 3 langkah, tergantung soal. Ya, nah, di soal, kalau kita diminta mencatat spoiled expense, berarti ada 3 langkah. Tapi kalau di soal nggak ada nih keterangan ini, berarti hanya 2 langkah. Gitu ya. Oke, sekarang untuk langkah pertama, kita harus mencatat pengembalian barangnya yang dikembalikan ke kita. Sebagai penjual kan kita, berarti pembeli mengembalikan barang ke kita. Ya. Nah, itu berarti persediaannya kembali lagi ke kita, tetapi penjualannya berkurang berarti kan, yang tadinya penjualannya mungkin sebesar berapa? Misalkan 100 juta gitu. Lebih ya, 300 juta misalkan. Misalkan penjualannya 300 juta, tapi karena dikembalikan ke kita barangnya, berarti penjualannya nggak jadi 300 juta dong. Jadi berkurang sebesar ini yang dikembalikan ke kita. Gitu. Nah, itu kita catat dulu langkah pertama, masuknya kemana? Enter sales, sales register, atau apa? Langkah pertama? Ayo. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Lupa semuanya? Enter bukan, Bu? Iya, benar ya. Good. Jadi langkah pertama, enter sales dulu. Diingat-ingat, ini adalah
retur penjualan. Dilihatnya dari mana sih Bu retur penjualan? Dilihat dari yang mengeluarkan siapa. Yang mengeluarkan adalah perusahaan kita. Berarti kita sebagai penjual. Ya. Langkah pertama enter sales. Oke. Nah, kalau retur itu berarti nanti di sini kuantitasnya dikurangi, diberi tanda min gitu ya, supaya mengurangi penjualan. Karena tadi seperti yang Ibu jelaskan bahwa kalau retur ya berarti retur penjualan berarti pembeli mengembalikan barang ke kita, penjualan kita jadi berkurang. Maka di sini dikasih tanda minus. Nah, kita ini dulu, pilih dulu dia digital Alex ya. Digital Alex. Di sini nomor jangan sampai lupa. Untuk ganti tanggal juga jangan sampai lupa ya. Ini tanggal hari ini. Jadi pasti salah kalau nggak diganti. Nih 12. Ya. Sekarang kalau retur, ya diingat-ingat kalau retur, langkah pertamanya tadi enter sales. Kalau retur, ini dikasih min. Min berapa? Dilihat di sini min 2. Bawahnya min 1. Tuh. Nah, tinggal diisi sesuai bukti transaksinya. Isi item number-nya berarti Asus dan ROG. Price-nya. Price juga nih, kadang kurang 0 juga tuh pasti berpengaruh sekali ya. Jadi harus benar-benar teliti memang. Udah. Nah, ini ya. Ini tinggal kita record. Itu langkah pertama, kita record. Langkah kedua, untuk retur penjualan, yaitu sales register. Ya. Nah, di sales register ini kan kita mau masukin retur penjualan. Ya udah, di sini ada yang namanya return. Gitu. Jadi kalian kalau nggak hafal gitu ya, seenggaknya ada yang mirip-mirip nih namanya. Nah, ini ya, return and credit ini yang kita klik. Dah, dia akan muncul otomatis sesuai yang tadi barusan kita masukkan di langkah pertama. Nah, itu kan udah otomatis warna biru keklik sama kita kan, tinggal nanti kita klik apply to sell. Gitu. Jangan lupa ini juga diganti tanggalnya. Nih. Ini nomor disortkan tadi tanggal 7 Desember ya. Nah, itu nanti langsung kita klik record. Oke, sebentar. Ini kayaknya Ibu tadi salah tanggal nih. Sebentar. Nih kalau salah tanggal kita lihat dulu di transaction journal. Nah, ini nih. Ini tadi harusnya tanggal 7 berarti ya. Nih, tanggal retur adalah tanggal 7. Yang tanggal 6 itu tanggal kita beli, mau tanggal faktur. Jadi beda. Jadi di sini tanggal returnya adalah tanggal 7. Ya. Ini tanggal 7. Nah, ini udah kita benerin kan. Nah, kita masuk kita apply to sell. Nah, tanggalnya tanggal 7. Ya, ini belum muncul nih. Coba Ibu lihat dulu sebentar. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya. Kita ulang dari awal.
Oh iya, ini kan soalnya Ibu pakai filenya file yang udah jadi, Nak. Ibu ganti file dulu sebentar. Ini kan file yang udah jadi, udah selesai. Ibu ganti dulu ya. Yang ini kita lihat tadi udah dimasukkan retur belum? Nah, ini ya. Kita pakai yang ini. Retur. Dari ulang lagi nih ya. Tadi soalnya adalah dari Digital Alex. Oke. Tanggal 7, tanggal fakturnya, tanggal returnya adalah tanggal 7 Desember 2020. Ini -2 dan -1. Sini Asus, ROG, sini 20.500, 25 juta, salah. Nih. -1, yang ini ya, 25 juta. Nah, ini kan di-record. Oke, ini langkah keduanya tadi di sini, return and credit, apply to sale. Nah, dia akan muncul seperti ini nih. Gitu ya. Ini tadi NK 12.1, di sini 07/12/2020. Nah, tadi returnya atas faktur nomor berapa? Dilihat di sini. Atas faktur nomor 12.1 tanggal 6 Desember. Jadi kita pilih yang 12.1 F12.1 tanggal 6 Desember. Diklik di amount applied-nya di sampingnya, lalu klik enter. Nah, kalau udah record. Gitu. Itu baru langkah kedua. Gitu ya. Baru langkah kedua. Sekarang langkah ketiga ketika kita diminta untuk mencatat spoilage expense, yaitu beban kerusakan. Kenapa? Karena yang dikembalikan ke kita, dikembalikan pembeli ke kita, itu adalah barang yang rusak, otomatis nggak bisa dijual lagi. Gitu. Jadi itu merupakan beban kerusakan. Gitu ya. Nah, jadi kita catat. Nah, beban kerusakan itu kita catatnya di mana? Untuk beban kerusakan. Kalau banking, kan itu berhubungan dengan cash in bank. Sedangkan kalau mencatat beban kerusakan, yang didebit adalah spoilage expense, yang dikredit adalah persediaan barang dagang. Gitu ya. Jadi nggak bisa lewat banking. Gitu. Jadi, untuk transaksi-transaksi yang nggak bisa dicatat di banking, di sales per case, itu dicatatnya di account, record, journal, entry. Itu ya. Nah, ini tadi NK 12.1. Lalu tanggalnya tanggal 7/12/2020. Di sini mencatat beban kerusakan. Itu ya. Nah, berarti debitnya apa tadi? Spoilage expense. Kita cari spoilage expense. Nah, sebesar berapa? Nah, yang di sini dicatat di sini, Nak, bukan sebesar yang di bukti transaksi. Jadi, beban kerusakan itu bukan sebesar harga jualnya ya. Beban kerusakan itu sebesar harga persediaan itu, harga pokok persediaan itu. Untuk kalian lihat harga pokok persediaannya, kalian harus lihat ke transaction journal. Gitu ya, transaction journal tadi yang
transaksi langkah ke 1. Nih, transaksi langkah ke 1 nih, cost of goods sold-nya, harga pokok persediaannya itu 61 juta. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah 61 juta. Gitu. Jadi bukan yang ini, bukan yang 66 juta, bukan yang 72.600, tapi yang 61 juta. Lihat di transaction journal-nya. Lalu yang kreditnya persediaan barang. Nah, sama besarnya. Gitu. Lalu klik record. Gitu, itu yang 3 langkah. Kalau yang 2 langkah ya berarti tadi sampai sales register aja. Nggak usah isi di record journal entry. Gitu, nah memang untuk langkahnya ya, langkah-langkahnya memang banyak. Ya, berarti memang harus sering-sering untuk latihan, untuk praktik, hingga akhirnya kalian terbiasa gimana nih untuk mencatat retur penjualan yang sampai 3 langkah ini. Udah gitu harus lihat transaction journal segala lagi gitu kan. Nah, pokoknya positive thinking aja, kalian pasti bisa gitu. Ya. Jangan membuat konsep sendiri bahwa ini susah, ini susah. Kalau kalian udah berpikiran seperti itu, ya nanti ujung-ujungnya jadinya kalian mau belajar seperti apapun jadi mental gitu, mental nggak masuk-masuk gitu. Jadi kalian harus positive thinking, ini bisa asalkan memang latihan sering gitu ya, praktikan saja. Kalau ada waktu senggang ya dipraktikan gitu. Nah sampai sini tadi yang Ibu jelaskan udah jelas belum? Atau masih mau dijelasin lagi? Ayo, siapa yang belum jelas? Kalian visit to kampusnya jam berapa ya? Jam 12:30 ya? Jam berapa, Nak? 12.20, Bu. 12.20. Oh iya. Berarti kita 15 menit lagi deh ya. Kalian istirahat nanti terus lanjutin ke visit to kampus. Dah? Ini udah jelas belum? Gitu ya. Kalau masih bingung, bisa nanti dicatat langkah-langkahnya. Ya kan gimana ya, cara belajar orang beda-beda. Ada yang harus dicatat dulu, baru hafal, lalu akhirnya paham. Ada yang harus lihat video, ada yang harus dijelasin, ada yang mungkin harus digambar dulu gimana alurnya gitu. Nah, itu kalian temukan sendiri gimana cara kalian supaya kalian memahami ini gitu ya. Ibu juga tahu kalau ini memang langkah-langkah ini mungkin membuat kalian agak bingung gitu ya karena banyak. Nah, tapi ya inilah yang harus kita pelajari gitu. Jadi kita memang makanya bahas satu-satu nih. Kalau masih bingung silahkan tanya. Gitu. Ya. Masih bingung nggak? Perlu dijelaskan lagi nggak? Nih retur penjualan. Ayo dijawab. Cukup paham. Cukup. Yang lain? Sudah paham? Paham, Bu. Ya, Bu. Cukup. Better, Bu. Cuma saya mau nanya, Bu. Ya, apa? Bu, ini kan retur itu kan harus minus ya, Bu. Cuman kalau nggak minus itu salahnya bakal di mana ya, Bu, nantinya? Salahnya ya nanti dia justru nggak akan berkurang, jadinya malah bertambah. Jadi jadi pasti nanti penjualannya malah nambah. Padahal harusnya kan dia berkurang karena barang yang sudah kita jual dikembalikan, jadi penjualan kita kan harusnya berkurang. Kalau nggak kasih min, ya berarti dia penjualannya bertambah. Nominal penjualannya yang tidak seharusnya malah kamu catat sebagai seperti itu. Berarti nanti laporan keuangannya salah. Gitu. Bu, ya. kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Untuk retur pembelian sama, tapi kalau retur pembelian langkahnya hanya 2. Ya. Jadi dia nggak ada beban kerusakan kalau retur pembelian.
Caranya sama, bedanya dia pakainya menu per case karena pembelian, ya kan? Langkah 1 enter per case, langkah 2-nya per case register. Gitu. Nah, mana nih yang mau ditanya yang transaksi berapa? Mungkin kalian mau request transaksi berapa yang mau dibahas. Kayaknya udah ya kalau yang ini, yang apa? Transaksi biasa ini. Langsung ke penyesuaian aja. Tuh. Boleh, Bu. Oke ya, ke penyesuaian berarti ya. Nah, yang mau ditanyakan yang apa? Masih ada 10 menit nih. Yang mana yang bingung? Bingung banget? Yang mana? Iya. Yang mana, yang mana? Ayo, yang mana? Yang bingung? Kalau rekonsiliasi bank, kalau kalian bingung pakai cara yang benar-benar pakai menu rekonsiliasi, ya nggak apa-apa, pakai yang account record journal entry itu nggak apa-apa. Sama aja. Tinggal kalian masukin, kalau pendapatan bunga ya berarti pendapatan kan kredit kalau bertambah. Bank service charge, kita membayar beban administrasi, berarti beban administrasinya di debit. Tinggal nanti selisih kasnya berapa, kas yang dikeluarkan dan kas yang didapatkan berapa di debit atau kredit. Itu kalau kalian terlalu bingung gitu ya kalau pakai yang rekonsiliasi Bang. Itu boleh pakai record journal entry ya. Nah, yang di sini nih ada 4 poin yang kalian bingung yang mana? Ayo. Kalau persediaan akhir, ini yang dicatat kan bukan persediaan akhirnya ya, yang dicatat adalah biaya pemakaian perlengkapan. Kecuali kalau di sini tulisannya, perlengkapan yang dipakai selama bulan Desember sejumlah 3.750.000. Berarti kalian catatnya biaya pemakaian perlengkapan sebesar 3.750.000 perlengkapan di kredit Ini gue doang ya yang begini. Ibunya nge-lag kayaknya. Oke, kaget gue.
Halo, kembali lagi nih Ibu. Tadi apa? HP-nya mati, jadi tethering-nya mati. Lanjut sebentar ya. Penyesuaian nih. Yang mau ditanyakan yang apa? Kalau persediaan akhir berarti kita harus hitung dulu ya. Perlengkapan yang terpakai berapa. Caranya kalian lihat di trial balance. Lihat nih di trial balance. Berapa? Ya. Saldo perlengkapannya berapa? Yang di sebelah kanan, yang YTD. Misalkan saldo perlengkapannya dia, misalkan ya ini soalnya kan ini Ibu pakai file yang belum lengkap. Nah, misalkan 9.800.000 perlengkapan yang ada di pencatatan. Nah, tapi persediaan akhirnya yang real sebenarnya adalah 3.750.000. Berarti kan ada yang belum dicatat nih perlengkapan yang terpakai. Berarti 9.800.000 dikurang 3.750.000. Nah, dicatatnya kalau penyesuaian catatnya di mana? Di mana penyesuaian catatnya? Di account, record, journal, entry. Nah, dicatat yang debit biaya perlengkapan, yang kreditnya perlengkapan. Sebesar tadi 9.800.000 dikurang 3.750.000. Nah, ini kalian udah dibantu nih yang beban sewa nggak usah hitung, beban asuransi nggak usah hitung. Tinggal beban sewa 2.500.000. Lalu sewa dibayar di muka 2.500.000. Asuransi, beban asuransi sebesar segini, kreditnya asuransi dibayar di muka sebesar segini. Nah, cadangan kerugian piutang, udah paham belum? Gimana caranya menghitung 5% dari piutang? Tuh. Jadi tinggal lihat di trial balance. Trial balance, piutangnya berapa yang di sebelah kredit, yang di sebelah kanan. Piutang. Account receivable ya nih. Misalkan 958 juta ini. Nah, berarti dikali 5%. Gitu. Di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Nanti Ibu kasih lihat deh untuk ininya ya. Transaction jurnalnya ya, supaya kalian bisa pelajari lagi di rumah. Gitu. Oke. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ini kalian masih ada waktu nanti untuk istirahat dulu. Oke, sudah? Benar nih, nggak ada pertanyaan nih. Oke. Sendiri. Sama teman-teman. Oke, thank you. Oke, sudah? Nggak ada yang mau ditanyakan nih, Nak? Udah paham? Tinggal nanti dilihat ya transaction jurnalnya, kalian bisa periksa dulu.